Oke, selamat pagi adik-adik kelas 8. Jumpa lagi kita dalam PJJ secara virtual kali ini. Kali ini di sini ada pembahasan soal-soal tugas variasi tentang tuas yang saya berikan. Saya akan membahasnya atau kita bahas bersama. Terus nanti setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang katrol ya. Oke, coba perhatikan dulu di sini nomor 1. Sebuah benda diletakkan di atas tuas seperti gambar berikut ini. Saat titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban, berarti ini titik tumpu ya. Titik tumpu digeser 10 cm mendekati beban. Tadi kan ini jaraknya 30 ya. Berarti geser 10 cm. 10 cm. Terus supaya tuas tetap seimbang, apa yang dilakukan? Berarti ada dua situasi di sini. Situasi pertama, sebelum digeser 30 itu lengan beban ya, LW atau LB juga bisa. 600 itu beban, berarti W. Terus kuasa itu 200, itu gaya, F. Nah, berarti sebelum digeser kita hitung dulu berapa lengan kuasanya, LF. Nah, berarti nanti kalau sebelum digeser, berarti W kali LW sama dengan F kali LF. W nya berapa? 600 kali LW nya 30 sebelum digeser ya, sama dengan ini 30 yang ini. Terus sama dengan F 200 kali LF. LF nya kita cari ya. Berarti ini 600 dengan 200 sama-sama dibagi 200, 1 sini 3 ya. Jadi 1 kali LF berarti LF nya sama dengan 3 kali 30, berarti panjang lengan gayanya LF nya 90 dalam satuan cm. Nah, itu sebelum. Terus sesudah digeser, berarti yang digeser adalah tuasnya ke kiri 10 cm. Berarti kalau digeser tuasnya, berarti lengan bebannya akan berubah menjadi 30 kurang 10 ya. Berarti jadi berapa? 20 cm ya. Tentu nanti kalau gitu lengan kuasanya juga akan berubah dong. Tadi lengan kuasanya itu 90 dari sini, dari T ke F sini. Kalau digeser ke kiri kan dia akan bertambah lengan kuasanya, berarti 90 ditambah 10 kan, berarti 100 cm. Nah, berarti kita gunakan W kali LW sama dengan F kali LF. W nya itu sama ya, 600 dikali lengan beban, sekarang LW1 ya, ini LF1, berarti 20 sama dengan gayanya tentu tidak 200 lagi, udah berubah F1, berarti F1 kali LF1 100. Nah, kita coret ini, berarti ini sini 6, di sini 1 ya. Berarti dari sini bisa kita lihat 6 kali 20 berarti 120 sama dengan F1. Berarti gayanya sekarang 120 Newton ya. Tadi gayanya 200. Berarti ada pengurangan gaya sebesar berapa? Delta F sama dengan, ya ini gaya pertama, F dikurang F1, berarti 200 dikurang 120. Berarti terjadi pengurangan gaya 80 Newton. Seperti itu yang nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu batang besi yang dilengkapi lubang seperti gambar. Jarak antar lubang dengan lubang yang sama. Jadi antara lubang 1 dengan 2, 2 dengan 3, seterusnya. Supaya posisi batang seimbang, apa yang akan dilakukan pada beban? Ini nggak akan seimbang. Maka misalnya kalau kita lihat sini kan, ini sebelum kita lakukan, berarti misalnya ini beban 120, saya pindahkan ke posisi 3, kan bisa aja nih. Beban 120 saya pindahkan ke posisi 3, 120 Newton ya. Berarti nanti panjang lengannya ini 2 satuan ya, ada 2.
Berarti ini beban 20 saya pindahkan ke posisi sini. Sini juga ini. Ini beban 20. Saya pindahkan. Jadi ini saya pindahkan kemari. Ini nanti saya pindahkan kemari. Ini nanti pasti posisi seimbang karena ini nggak akan seimbang ya. Nah, berarti 120 beban yang di sini dikali lengan bebannya itu kan nggak ada, tapi ini kita lihat dari 3 ke 4 dan dari 4 ke 5 itu 2 satuan kali 2. Berarti sama dengan ini. Beban 20 Newton udah saya pindahkan ke posisi 9. Berarti 20 kali ini jadi berapa dari yang 20 Newton itu berapa lengannya? 1, 2, 3, 4 satuan, berarti kali 4 ini ditambah nanti nih kan ada 2 beban di posisi 9 yaitu 40 Newton. Ini dikali dalam kurung ya, ini dikali ini juga lengan gayanya 1, 2, 3, 4 dikali 4, maka nanti hasilnya ini 120 kali 20 ini 240 sama dengan 20 kali 4 80 ditambah 40 kali 4 160. Berarti hasilnya sama kan? 240 ini 240. Kalau sama berarti ini sudah posisi seimbang. Maka nanti yang dapat dilakukan adalah menggeser beban 120 ke posisi 3 dan beban 20 Newton ke posisi 9. Pasti dia seimbang. Mungkin ada cara yang lain, silakan. Yang penting sama hasil perkalian kanan dan kiri. Seperti itu nomor 2. Saya lanjut nomor 3. Nomor 3 ini pernah saya kasih contoh soal ya. 2 anak, Alex dan Arif, diberikan sebuah roda ini. Terus pada gambar A itu Alex, pada gambar B itu Arif. Panjangnya, jadi panjang dari sini kemari 4 meter, dari kiri ini ke sini 4 meter. Ini tuas jenis pertama ya, T-nya di sini. Sedangkan ini tuas jenis T di sini, berarti beban di antara titik tumpu dan F, berarti tuas jenis kedua. Nah, ini tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama, ini tuas jenis kedua. Nah, berarti mana yang paling kecil gayanya ya kita hitung satu persatu ya. Misalnya yang pertama itu Alex, yang gambar A. Sini Alex ya. Alex. Berarti di sini bebannya adalah 20 W kali LW sama dengan F kali LF ya. Berarti W nya 20, ini 20 kg, berarti carilah beratnya, berarti massa kali gravitasi. Massanya 20 kali 10 berarti 200 Newton ya. Nah, berarti ini 200 dikali LW nya, lengan bebannya ini dari sini kemari itu 1 meter dong ya. Berarti ini 1 sama dengan F kali LF nya itu dari sini kemari. Nah, tadi panjangnya batang ini adalah 4 meter ya. Jadi 4 meter itu dari titik ini ke titik ini. Berarti lengan gayanya berarti 4 dikurang lengan beban itu 1, berarti 3 meter ya. Berarti ini kali 3, berarti 200 sama dengan 3F. Berarti F nya 200 per 3. 200 per 3 itu sama dengan dapat 60 sisanya 20. 60 2 per 3 ya. 60 kali 3 lah 180, sisanya 20 per 3 ya Newton, seperti itu. Nah, kita lihat Arif itu dia sama ya, W kali lengan beban LW sama dengan F kali lengan gaya LF. W nya di sini sama dengan ini, berarti 200. Lengan bebannya berarti dari titik tumpu ini ke beban ini 1. F nya itu yang ditanya, lengan kuasanya hati-hati ya. Lengan kuasanya itu dari sini kemari. Berarti sama dengan panjang batang, yaitu 4 meter ya, kali 4. Berarti
200 sama dengan 4F, ya kan? Berarti F, ini F sama dengan 200 bagi 4, berarti 50 Newton. Berarti nanti gaya yang paling kecil itu adalah yang digunakan Arif. Berarti ini gaya yang digunakan Arif. Ini gaya paling kecil, gaya kecil dibandingkan Alex. Berarti nomor A sudah terjawab. Siapa yang memerlukan gaya paling kecil? Itu si Arif lah ya. Nah, 50 Newton. Nah, berapa keuntuan mekanisnya? Ini yang B. Keuntuan mekanisnya di sini ya W per F. W-nya berapa? W-nya itu 200 dibagi gayanya 200 per 3 kan, nanti ini jadi pecahan ya. Berarti KM-nya sama dengan 200 kali 3 per 200. Coret 200-nya. Berarti keuntuan mekanisnya 3. Nah, kalau ini keuntuan mekanisnya bisa kita hitung di sini. Si Arif, berarti keuntuan mekanisnya KM sama dengan W per F. W-nya 200 sama ya. F-nya 50, berarti keuntuan mekanisnya sama dengan 200 bagi 54. Berarti dari sini bisa kita lihat keuntuan mekanis yang paling banyak itu adalah si Arif. Maka dengan gaya kecil akan menghasilkan keuntungan mekanis paling besar. Itu kemarin kesimpulannya. Itu yang nomor 3. Nomor 4. Nomor 4 juga udah kita kerjakan di sini. Titik tumpu 20 cm mendekati kuasa, berarti kemari. Digeser kemari ya. Berarti sini 500 itu beban. Ini lengan beban ya. LW. Berarti ini gaya. Nah, ini ada dua situasi. Dari sini lengan kuasa LF ya. Berarti sebelum digeser. Nah, sebelum digeser nanti bisa kita hitung berapa lengan kuasanya. Berarti W kali lengan beban LW sama dengan F kali lengan kuasa. W-nya 500 dikali 25 ya, sama dengan F-nya 100 kali lengan kuasanya. Berarti sini coret, berarti ini 5 ya, ini 1. Berarti 1 kali LF, berarti LF sama dengan 5 kali 25. 5 kali 25 berarti 125 cm. Nah, itu sebelum. Nah, sesudah digeser berarti ada perubahan ya. Sesudah berarti lengan bebannya itu sini LW1 nya bukan lagi 25, berarti digeser 20, berarti 25 tambah 20 berarti 45 cm. Terus lengan gayanya juga berkurang dong. LF1 lah sini ya, ini LW1. LF1 nya tadinya itu 125 ya nih, 125 ya. 125 berarti digeser ke kanan berarti berkurang dong, berarti 125 dikurang 20 berarti 105 cm. Berarti gayanya sudah berubah, berarti F1 nya ditanya. Berarti W kali LW1 sama dengan F kali LF1. W nya itu 500 tetap ya, 500 kali LW1 nya itu sudah berubah jadi 45 sama dengan F, ini F1 ya, F1 kali LF1 nya kan jadi 105. Nah, berarti sini sama-sama dibagi 5 dulu ini. 45 bagi 5 9, 105 bagi 5, 10 bagi 5 2, 21 ya. Berarti nanti F1 nya sama dengan 9 kali 500 dibagi 21, berarti 4500 dibagi 21. Seperti itu pembahasan nomor 4. Nomor 5 yang terakhir ini. Sini
Di sini bebannya 600. Ini dia panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE. Berarti jika besar kuasa yang diberikan supaya titik D seimbang, berarti kuasanya di sini ya. Berapa besar kuasanya ini? F-nya. Berarti kalau kita jawab, berarti rumusnya apa? W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya berapa? W-nya 600 kali LW-nya itu jarak dari A ke B. Itu satu satuan. F yang ditanya, LF-nya itu ini dari titik B ke titik E. 1, 2, 3 satuan. Berarti 600 sama dengan 3F. Berarti F-nya 600 bagi 3, berarti 200 Newton. Seperti itu pembahasan soal yang saya berikan kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas konsep katrol ya. Katrol itu sebenarnya jenis alat pesawat sederhana. Ada nanti 3 dia. Ini sudah ada videonya nanti ya, bisa dilihat. Ada katrol tunggal tetap. Katrol tunggal tetap itu katrolnya hanya bisa berputar seperti ini. Titik tumpunya di sini. Nah, di sini F itu kuasa, sini beban ya. Ini gaya atau kuasa. Boleh kuasa. Terus di sini beban. Beban atau berat benda. Nah, di sini yang penting diketahui adalah keuntuan mekanisnya sama dengan 1. Berarti keuntuan mekanis itu kan W per F sama dengan 1. Berarti nanti di sini gaya yang kita berikan untuk mengangkat beban sebesar W itu sama dia. Nah, kalau sama berarti apa artinya? Berarti tidak ada keuntungannya ya. Tapi di sini keuntungan yang diperoleh adalah keuntungan arah. Arah gerak namanya ya, seperti itu. Itu dia konsep katrol tetap. Misalnya saya ambil contoh di sini. Di sini ada masanya. Masanya misalnya saya buat 2 kg. Berarti kalau berat sama dengan M kali G. Berarti G itu kalau nggak diberitahu nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti beratnya 2 kali 10 berarti 20 Newton. Nah, berapa besar gayanya nih? Nah, berarti sini kan katrol tetap, berarti gaya sama dengan berat benda. Berarti gayanya sama dengan 20 Newton. Seperti itu contoh soal katrol tetap. Yang kedua, katrol bergerak ini. Katrol bergerak ini keuntungan mekanis sini titik tumpunya ya. Titik tumpunya bukan di sini, tapi di titik B. Sini titik tumpunya. Berarti nanti di sini ini kuasa, ini bebannya. Di sini keuntungan mekanisnya adalah 2. Artinya dari sini nanti jarak titik tumpu, jarak beban ke titik tumpu itu setengah kali dari jarak kuasa ke titik B ini ya. Maka keuntungan mekanisnya 2. Artinya apa? Kalau keuntungan mekanis 2 berarti W per F sama dengan 2. Berarti gayanya sama dengan setengah kali berat benda yang mau diangkat. Seperti ini ya. Jadi setengah kali berat benda yang mau diangkat. Itu dia katrol bergerak. Contoh, misalnya sini bebannya itu saya ambil di ini 160 Newton. Berarti berapa besar gayanya? Berarti gaya itu sama dengan setengah kali berat benda yang mau diangkat. Berarti setengah dikali 160. Berarti gayanya 160 bagi 2 sama dengan 80 Newton. Di sini kelihatan ada keuntungannya ya. Dengan beban 80 Newton bisa mengangkat, dengan gaya 80 Newton bisa mengangkat beban 160 Newton ya. 160 Newton diangkat oleh beban hanya 80, separuhnya. Nah, katrol yang ketiga, katrol ganda atau katrol majemuk atau sistem katrol. Nah, di sini kuasa, ini berat benda. Di sini keuntungan mekanisnya tergantung jumlah katrol N. N itu bisa
jumlah katrol atau bisa juga ini jumlah tali yang menahan beban, menahan beban. Mana tali yang menahan beban? Nah, ini nggak ikut ya. Tali yang menahan beban ini, tali yang sebelah kiri ini 1, ini tali yang ini 2, tali yang kecil di sini 3, di sini 4. Jadi ada 4 tali yang menahan beban, atau katrolnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini keuntuan mekanisnya sama dengan 4. Seperti itu sistem katrol. Nah, terus kita ambil contohnya. Di sini ada contohnya. Ada berapa kalau misalnya berat bebannya itu ini 240 Newton. Berapa besar gayanya? Nah, dari sini kita lihat ada berapa katrolnya? Ada 4. Berarti keuntuan mekanisnya 4. Keuntuan mekanis itu kan perbandingan W per F sama dengan 4. Berarti berapa besar gayanya? F sama dengan seperempat, 4-nya ke bawah, F-nya ke atas, seperempat kali berat bendanya. Berarti gayanya sama dengan seperempat dikali berat benda 240. 240 bagi 4, berarti besar gayanya sama dengan berapa? 60 Newton. Jadi besar kuasanya jadi 60 Newton, bisa mengangkat beban ini 240 Newton. Berarti kalau semakin banyak katrolnya ini, misalnya kalau katrolnya itu ada misalnya 120, berarti gayanya berapa gitu? Berarti katrolnya 120, keuntuan mekanisnya 120. Berarti 240 bagi 120 berarti hanya 2 Newton. Maka nanti biasanya sistem katrol ini sering digunakan untuk mengangkat alat-alat berat ini, kan kalau kalian lihat mengangkat alat-alat berat itu misalnya pembangunan jembatan ataupun mengangkat beban yang lebih berat itu pakai sistem katrol ganda ya, mengangkat alat-alat berat. Seperti itu konsep pembahasan soal dan pembahasan konsep katrol. Kalau ada nanti pertanyaan, boleh ditanyakan sama Bapak. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian. Silakan nanti di-download dan diulang-ulang ya. Terima kasih atas perjumpaan hari ini. Selamat pagi.